Hari ini kita akan membahas tentang climate change, perubahan iklim, dan extreme weather atau cuaca ekstrim. Dan kira-kira ada nggak hubungannya antara perubahan iklim ini dan kejadian cuaca ekstrim? Ya, pertama kita perlu merefresh kembali tentang definisi iklim dan cuaca. Dan tentu saja event-event iklim dan cuaca ini terjadi di permukaan bumi, dan ya mungkin kita semua pernah dengar cerita adanya perbedaan iklim dan cuaca saat orang tua kita itu mengalami. Mungkin kita pernah dengar cerita, oh zaman dulu nak kalau di bulan Januari ini hujan gitu. Sementara kalau sekarang kok sudah sering kering gitu ya. Apakah itu akibat perubahan iklim atau ada faktor lain sebenarnya yang menyebabkan perubahan itu gitu ya. Atau kita pernah dengar juga cerita yang lain, misalkan oh biasanya tuh kalau di bulan Juli ini di tempat ini suka panas, kok sekarang jadi dingin ya suhunya. Itu menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada kondisi iklim dan juga cuaca. Nah, sebenarnya kalau kita merefresh kembali definisi iklim, Maaf Pak, sepertinya Bapak lagi di mute Pak. Masih mute. baik terima kasih. Berarti ini dari awal saya mute. Barusan. Bapak baru beberapa menit tadi. Oke, baik. Ya, jadi kalau iklim itu adalah kondisi statistik dari cuaca, dan sebenarnya kita tidak benar-benar merasakan iklim itu. Yang kita rasakan adalah kondisi cuaca saat ini yang dimaksud dengan cuaca. Jadi cuaca adalah kondisi cuaca saat ini, di waktu ini, dan beberapa hari ke depan. Itu adalah cuaca. Nah, dalam kata lain, iklim itu adalah apa yang kita harapkan, what is expected, apa yang diharapkan, sementara cuaca itu adalah apa yang kita dapatkan. Contohnya, kita berharap bahwa biasanya di bulan Januari itu hujan gitu ya. Nah, itu adalah ekspresi dari iklim. Sementara apakah di tanggal 1 Januari itu hujan, kadangkala kering, itu apa yang didapatkan artinya itu adalah kondisi cuaca. Nah, dengan istilah lainnya juga sebenarnya iklim itu adalah kondisi background ya, background condition dari cuaca. Nah, saat ini memang ada isu tentang perubahan iklim ini seperti kalau pengalaman sehari-hari tadi yang saya katakan, ada perbedaan antara apa yang orang tua kita rasakan zaman dulu dengan apa yang kita rasakan saat ini. Dan juga ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa suhu rata-rata atmosfer itu lebih hangat gitu ya, dan juga kondisi suhu lautan juga menghangat. Dan kadangkala sering kita membaca berita baik itu dari media televisi ataupun tulisan, dan juga dari YouTube kalau saat ini itu sering melihat gambaran tentang es di kutub itu mencair, dan juga glasier yang mencair. Nah, selain itu juga kita sering merasakan bahwa kejadian kondisi-kondisi hujan deras itu kadangkala sering juga kita rasakan, dan juga ada istilahnya dry spell ya. Dry spell itu adalah kondisi di mana tidak ada hujan, kering beberapa hari gitu. Misalkan hari ini hujan terus tiba-tiba kering. Nah,
2 minggu atau berapa minggu ke depan itu hujan lagi. Nah, masa tidak keringnya itu sering disebut dengan dry spell. Oke, mungkin itu terkait dengan kondisi iklim dan cuaca, gitu ya. Nah, kemudian ini ada istilahnya istilah cuaca ekstrim, dan itu kondisi cuaca ekstrim ini definisinya agak relatif, gitu. Dalam artian begini, misalkan saya bilang bahwa suhu 0 derajat itu ekstrim bagi kita yang tinggal di tropis ini, karena kita nggak pernah gitu ya merasakan suhu 0 derajat Celcius. Nah, namun tetap di tempat lain, misalkan di lintang tinggi di Jepang ataupun di Amerika yang dia punya 4 musim, tentu saja suhu 0 derajat itu bukan kasus ekstrim, karena dia di tempat itu sering terrecord atau teramati suhu sebesar itu. Itu kondisi ini maksudnya adalah yang dimaksud ekstrim itu berbeda antar tempat dan itu relatif antar tempat. Contoh lain adalah misalkan perbandingan antara di daerah kutub, di daerah gurun dengan di tropis gitu. Kalau di daerah gurun tidak ada hujan selama 6 bulan atau malah setahun gitu, ya oke, itu bukan ekstrim, itu memang kondisi normalnya yang sering terjadi di situ ya begitu. Tetapi namun di tempat kita kalau dalam 1 tahun tidak ada hujan sama sekali, wah ini sudah termasuk kasus yang ekstrim gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa extreme weather is a bit relative, dan sehingga cuaca ekstrim ini sangat relatif definisinya, tidak ada threshold yang sama di setiap tempat. Misalkan yang saya bilang threshold adalah untuk temperatur tadi 0 derajat Celcius, berbeda-beda di tempat yang lain. Nah, contoh lainnya, hari yang panas di daerah Wyoming itu akan sebenarnya dianggap hari yang biasa-biasa saja kalau di Arizona, karena di Arizona sendiri umumnya itu kondisinya lebih panas. Oke. Ya, mungkin itu tentang pengantar juga tentang kondisi ekstrim ini. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana pemanasan global ini mempengaruhi iklim ekstrim ataupun cuaca ekstrim. Nah, ada berbagai cara untuk melihatnya. Nah, tapi untuk menggambarkan secara lebih sederhana, mungkin kita contoh kasusnya adalah temperatur atau suhu. Oke. Nah, ini adalah gambaran distribusi dari variabel suhu pada beberapa periode. Kalau definisi iklim itu 30 tahun, sehingga distribusi ini dibangun dari data minimum 30 tahun. Dan kalau kondisinya saat ini yang kita analisis, saat ini maksudnya misalkan tahun 70 sampai tahun 2000 atau ya 80-an sampai sekarang 2010 gitu. Nah, disebutnya dengan current climate atau iklim saat ini. Nah, untuk variabel suhu sendiri itu biasanya distribusinya dapat digambarkan dengan ini masih ada yang main musik. Siapa tadi yang main musik? Oke ya, bagi yang belum berkomentar ya silakan di mute dulu ininya ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang ingin menyimak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi bagaimana kita menganalisis kondisi ekstrim dan apa sih definisi ekstrim itu sendiri? Ya, kita bisa gambarkan dari tampilan berikut ini gitu, atau analisis berikut ini. Jadi pertama kita dengan cara menggambarkan distribusi ya, untuk contoh sekarang adalah variabel suhu. Nah, variabel suhu biasanya bisa digambarkan distribusinya itu memenuhi distribusi normal ya, atau gambarannya distribusi Gaussian seperti ini, atau disebut dengan kurva yang mirip dengan lonceng gitu ya, bell-shaped curve. Nah,
distribusi normal ini disebut dengan parametric distribution karena dia ditentukan oleh parameter-parameter. Parameter apa saja itu untuk distribusi normal? Ada dua, yaitu pertama adalah mean atau rata-ratanya. Di sini digambarkan dengan nilai tengah, average atau rata-ratanya saya gambarkan dengan mu. Yang kedua adalah simpangannya, ya. Simpangannya itu digambarkan dengan simpangan baku, standar deviasi ataupun varians, yaitu biasanya digambarkan dengan jarak lebar, ya, lebar dari bentuk ini. Jadi kalau standar deviasi atau variansnya lebih besar, itu biasanya ditunjukkan dengan kondisi bentuk distribusinya lebih lebar. Sementara kalau mu-nya lebih kecil, bentuk distribusinya lebih kurus, gitu ya. Kalau mean rata-rata ini nilai tengah, jadi kalau lebih besar dia geser ke kanan, kalau lebih kecil dia geser ke kiri. Nah, oke. Jadi intinya ini adalah distribusi parametrik yang ditentukan oleh dua nilai, mu rata-rata dan juga standar deviasi atau simpangan baku. Oke. Nah, dari sini kita melihat mayoritas distribusi suhu itu ada di nilai mana, ditentukan dengan daerah di dekat rata-rata ini. Nah, sumbu Y ini disebut dengan probability of occurrence atau probabilitas kejadian, peluang kejadian gitu ya. Nah, semakin tinggi menunjukkan peluang kejadiannya semakin besar. Nah, untuk mengetahui peluang kejadian suatu nilai itu biasanya dihitung dari luasan wilayah di bawah kurva, ya. Jadi totalnya luasan wilayah kurva ini 100% total. Jadi kemungkinan nilai suhu dari paling kecil ke paling besar itu ada 100%. Oke, di sini masih ada, saya nggak tahu, ada selalu waiting in lobby ini ya. Mungkin teman-teman asisten atau teman-teman yang lain yang dapat informasi seperti ada teman yang waiting in lobby bisa dikonfirmasi itu. Kadang-kala sering mengganggu ke ini saya soalnya waktu menjelaskan. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, oke, distribusi tadi peluangnya berdasarkan luas di bawah kurva. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan kondisi ekstrim, yaitu ditandai dengan wilayah di ekor, di ujungnya sini, baik ujung kanan di daerah sini, kalau suhu disebut dengan ekstrim panas. Yang kedua adalah ekor atau wilayah di bagian kiri, kalau suhu itu termasuk ekstrim kering. Ya. Variabel yang lain untuk hujan, ya kalau yang kanan ini artinya ekstrim basah, banyak hujan, sementara yang sebelah kiri ini ekstrim kering, sedikit hujan. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan ekstrim yaitu berdasarkan persentase kejadian. Nah, biasanya di ujung-ujung ini itu definisinya tergantung oleh kita, ya. Bisa peneliti ataupun expert gitu ya. Nah, biasanya seringnya itu didefinisikan sebagai 5% teratas. Jadi wilayah di luas ini 5% teratas dan juga 5% terbawah gitu ya. Jadi kalau datanya dibagi 100 kuartil ya, kuartil. Ini kuartil 95, ini kuartil 5 ya. Jadi ini definisi ekstrim. Sementara kalau yang di tengah-tengah ini ya definisi non ekstrim gitu, yang umumnya terjadi, ekspektasi dari data itu ada di sekitar sini, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian batas threshold-nya ini ya tergantung kita, yang saya bilang tadi, boleh pakai 5% teratas, kadang juga ada yang threshold-nya dibikin sangat kecil, yaitu 1% teratas, 1% terbawah, ataupun 10% teratas dan 10% terbawah. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang apa? Oke, itu tadi ya, pertama ada cara pandang pertama untuk definisi ekstrim. Untuk penentuan threshold ini adalah dengan
dampak, atau saya katakan dengan istilah impact base gitu ya, berdasarkan dampak. Kalau yang pertama berdasarkan threshold distribusi. Ya, kalau ini dihubungkan, thresholdnya dihubungkan, kalau misalkan suhu itu dihubungkan dengan heat wave atau gelombang panas. Kira-kira suhu berapa yang biasanya menunjukkan terjadinya gelombang panas 40 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius. Nah, itu biasanya sebagai threshold daripada kejadian ekstrim. Atau juga banjir gitu ya. Kira-kira hujan berapa milimeter nih per hari yang bisa menyebabkan kejadian banjir, apa itu 100 milimeter atau 50 milimeter per hari. Nah, dari impact base itu misalkan kita sudah tentukan ternyata hujan 100 milimeter per hari itu yang seringkali terjadi dan berbarengan dengan kejadian banjir, sehingga 100 milimeter per hari itu disebut dengan threshold dari kejadian ekstrim. Oke. Kira-kira itu untuk menentukan ekstrim. Nah, oke, kemudian kita punya nih current climate distribusinya kira-kira seperti ini. Nah, apa nih terus bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi ekstrim ini? Nah, kita mengingat kembali pada pertemuan awal dulu, definisi perubahan iklim adalah ada dua kemungkinan. Pertama, si rata-ratanya yang berubah, gitu ya. Pertama, mu-nya berubah. Kemudian kedua itu adalah standar deviasinya yang berubah. Dan kemungkinan ketiga adalah perpaduan antara dua nilai ini, mu dan standar deviasi atau varians. Nah, oke, kita lihat yang pertama dulu. Jadi yang dimaksud terjadi perubahan iklim, kalau kita membandingkan dua distribusi. Pertama, distribusi saat ini atau disebut dengan current climate. Kemudian, ini saya kasih lambang CC, current climate. Kemudian, distribusi kedua adalah future climate, iklim masa depan. Nah, kalau kasus pertama mu-nya yang berubah, ini distribusinya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi lebarnya sama yang ditentukan oleh nilai standar deviasi, tapi rata-ratanya yang berubah sekarang. Oke, sekarang berubahnya bisa berubah lebih maju ataupun berubah lebih mundur gitu ya, ke sini ke kiri. Nah, apa hubungannya dengan kondisi ekstrim? Nah, kalau kita lihat yang bawah ini adalah gambaran yang ini tadi perubahan dari mu. Jadi rata-ratanya berubah, sehingga di sini artinya berubah pindah ke kanan, sehingga di sini kalau kita pakai threshold yang sama dengan current climate untuk kondisi ekstrim di sini, sehingga kejadian atau peluang kejadian terjadinya ekstrim panas itu akan lebih besar. Ya, yang awannya luasannya hanya segini menjadi lebih besar seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat ekstrim dinginnya itu makin berkurang. Yang biasanya seperti ini luasannya, tetapi sekarang berkurang. Oke. Untuk kasus yang lain, misalkan mu-nya berubah tapi makin kecil, itu bisa digambarkan di daerah sini gitu ya, sehingga yang akan meningkat kondisi ekstrim keringnya, sementara ekstrim basahnya itu semakin berkurang. Nah, kira-kira itu untuk penggambaran atau konsep pertama, kaitan antara perubahan iklim dan kejadian ekstrim. Nah, sebelum saya bahas mengenai jenis yang kedua, yaitu bagaimana kalau standar deviasinya berubah, atau yang ketiga sekalian, saya mungkin beri ilustrasi dulu tentang perubahan mu atau perubahan tau standar deviasi terhadap data, tapi tampilannya bentuknya time series. Kalau ini kan distribusi. Nah, perubahan mu ini kita gambarkan atau seringkali kita lihat dalam bentuk tren, adanya tren gitu ya. Makanya orang sering menyebut pada saat terjadi perubahan iklim itu ditandai dengan tren suhu yang meningkat
Kira-kira seperti itu. Itu artinya masih contoh yang kasus yang pertama ini, perubahan dari mu. Jadi misalkan saya punya data temperatur, itu fungsi dari waktu, dan temperatur ini menunjukkan tren, kira-kira tren seperti ini, entah itu tren naik atau tren turun. Nah, sebenarnya ini mu-nya yang berubah. Kita bisa lihat dari penggalan data pada panjang periode tertentu, misalkan ini periode pertama, ini periode kedua, ya, saya potong di sini. Nah, dari sini kita lihat ada perubahan rata-rata. Kalau yang pertama, periode pertama itu mungkin rata-ratanya di sini, ya. Sementara kalau yang waktu kedua, periode kedua ini rata-ratanya di sini. Jadi ada perubahan rata-rata gitu ya, ditandai kalau distribusinya dibuat kira-kira seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini untuk perubahan simpangan atau varians itu ditandai dengan perubahan simpangan terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kalau saya punya data time series dari temperatur, periode pertama itu mungkin simpangannya hanya kecil saja, tapi periode kedua punya simpangan yang besar. Kira-kira begini, ini saya kasih batas, ini sebagai periode pertama, ini sebagai periode kedua. Kita lihat simpangan dari data ini cuma segini, dibandingkan dengan periode periode kedua dari data yang sama. Ini punya simpangan yang lebih besar. Nah, gambaran ini ditunjukkan dengan perubahan mu yang semakin membesar. Jadi kalau di sini mu 1, di sini mu 2, dari gambaran ini mu 1 lebih kecil daripada mu 2. Perubahan simpangan ini juga didefinisikan dengan adanya definisi dari perubahan iklim. Tapi ingat, asalkan pada panjang periode yang panjang gitu ya, pada periode yang panjang. Kalau definisi iklim kan 30 tahun, jadi 30 sekarang dibandingkan 30 tahun di masa depan. Oke. Nah, di sini untuk gambaran yang pertama ini tadi, pemanasan global dapat shift memindahkan distribusi ke arah kanan gitu ya, artinya pengurangan frekuensi dari kejadian cuaca yang dingin, tetapi menambah kejadian dari cuaca yang panas. Itu kira-kira dengan adanya perubahan rata-rata ini. Ya, untuk kasus contoh kedua itu adalah perubahan simpangan baku atau variansnya, gitu, atau standar deviasinya. Nah, ini digambarkan oleh distribusi yang ini tadi, gitu ya. Jadi kalau awalnya saya gambarkan lagi untuk current climate-nya misalkan adalah seperti ini, garis yang merah ini agak kurang bagus gambarnya, tapi mungkin teman-teman bisa membayangkan gitu ya. Nah, current climate-nya digambarkan oleh seperti ini. Nah, rata-ratanya di sekitar sini ya. Definisi kedua daripada perubahan iklim adalah adanya perubahan dari standar deviasi. Kalau contoh ini standar deviasinya makin membesar sehingga datanya itu distribusinya itu semakin lebar. Nah, untuk kasus kedua ini dampak terhadap kondisi iklim, kondisi ekstrim itu adalah peningkatan baik pada saat ekstrim sebelah kanan atau ekstrim panas maupun ekstrim sebelah kiri atau ekstrim dingin ya. Ini untuk temperatur. Kalau curah hujan artinya yang hujan lebatnya makin banyak, yang kondisi keringnya juga semakin banyak untuk kondisi seperti ini. Nah, dari sini terlihat dengan adanya perubahan tahu tadi, standar deviasi tadi, jadi kondisi ekstrim bawahnya itu semakin besar probabilitasnya atau kejadiannya, sementara ekstrim panasnya semakin besar juga, kira-kira seperti itu. Ya, ini dikatakan kemungkinan yang lain bahwa terjadi perubahan iklim meningkatnya variansi dalam distribusi temperatur, dengan kata lain meningkatkan range dari probabilitas pada
ujung dari dua ujung distribusi, baik ujung yang kecil maupun ujung yang ekstrim panas gitu ya. Nah, ada kemungkinan lain ya, bukan cuman tahunnya makin membesar, tapi bisa juga tahunnya makin mengecil. Tahunnya makin mengecil, kira-kira nanti seperti ini, makin kurus distribusinya gitu ya. Rata-ratanya tetap. Ini artinya ya makin berkurang kondisi ekstrim dinginnya, makin berkurang juga untuk kondisi ekstrim panasnya. Oke. Kemungkinan ketiga adalah gabungan antara perubahan tadi, baik dari mu dan juga dari variansnya. Sehingga datanya bergeser rata-ratanya seperti ini. Ini untuk future climate-nya ya. Rata-ratanya bergeser dari awalnya di sini sampai pindah ke sini. Nah, dan juga nilai varian simpangan bakunya juga berubah. Nah, kalau berubahnya seperti ini bisa ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang lebih sering untuk kondisi panas, ekstrim panas, sementara semakin berkurang untuk kondisi ekstrim dingin. Oke, kira-kira begini untuk melakukan assessment atau kuantifikasi terkait dengan perubahan iklim dan kaitannya dengan kondisi ekstrim. Nah, kasus lain mungkin bergesernya ke arah kiri ya, sehingga yang makin banyak bertambah itu kondisi ekstrim dingin, sementara kondisi ekstrim panasnya semakin berkurang. Ya. Atau ini yang ketiga, atau perubahan iklim bisa merupakan hasil dari kombinasi dari dua tipe distribusi tadi ya, perubahan mu rata-rata dan juga perubahan tau atau standar deviasi. Ya, kita tidak tahu secara tepat bagaimana distribusi suhu akan berubah dan mayoritas peneliti iklim itu sangat setuju dalam rata-rata bahwa iklim global akan semakin menghangat. Ini konsensusnya gitu ya, walaupun kita tidak tahu, antar tempat juga bervariasi. Ada tempat di suatu tempat itu ekstrim panasnya makin bertambah, kemudian ada tempat lain ekstrim dinginnya yang semakin sering terjadi, atau ada tempat lain yang ekstrim panas dan ekstrim keringnya itu sama-sama berkurang kejadiannya gitu ya. Namun secara global rata-rata para ilmuwan iklim itu meyakini bahwa terjadi secara global cuaca itu temperatur semakin hangat. Nah, di samping itu ada variasi antar spasial juga, efek atau dampak dari pemanasan ini antar tempat itu bisa berbeda-beda. Ada efeknya dengan peningkatan suhu ini, maka peningkatan hujan terjadi juga gitu, atau malah hujan semakin berkurang karena pengaruh variabel-variabel meteorologi itu baik antara suhu, hujan dengan lainnya itu tidak linier ya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah juga belajar tentang feedback dan itu menunjukkan pengaruh yang non linier gitu ya. Feedback di sini ada positif. Nah, sebagai contoh, penambahan awan ini terhadap temperatur itu bisa memiliki feedback positif, artinya penambahan awan akan meningkatkan temperatur, karena kalau ada awan nanti radiasi dari permukaan itu banyak ditahan oleh awan dan dipantulkan kembali ke permukaan, sehingga permukaan akan semakin menghangat suhunya. Itu feedback positif. Ada feedback negatif juga, walaupun ada penambahan awan, yaitu radiasi dari matahari akan berkurang yang nyampe ke permukaan. Akibatnya suhu di permukaan itu akan semakin berkurang. Jadi bertambahnya awan, berkuranglah suhu di permukaan. Itu namanya feedback negatif. Feedback positifnya tadi, bertambahnya awan, bertambah juga suhu permukaan. Nah, pada kenyataannya dua feedback itu terjadi, sehingga ini menyebabkan perubahan di satu variabel meteorologi terhadap variabel yang lain itu sifatnya non-linear. Ya. Tergantung mana feedback yang lebih berpengaruh, apakah feedback positif ataupun feedback negatif.
Nah, kemudian ini ada juga kajian yang menunjukkan perubahan kejadian suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Yang merah ini menunjukkan kejadian suhu yang tinggi, kemudian yang biru ini menunjukkan suhu yang rendah, kemudian yang bawah ini menunjukkan rasionya. Ya, kita lihat ini untuk tahun 50-an, data kedua tahun 60-an sampai tahun 2000-an. Di sini memang ada variasi antara rasio kejadian yang suhu tinggi terhadap suhu yang rendah gitu ya. Awalnya itu rasionya ya 1:1, ya ini 1,09 dibandingkan 1. Jadi kalau satu kali terjadi kejadian suhu rendah ya 1,09 kali kejadian suhu yang tinggi gitu. Memang ada variasi gitu antar setiap waktunya. Cuman kalau kita lihat trennya atau kecenderungan dari beberapa tahun ini sampai sekarang itu terjadi peningkatan suhu yang tinggi ya. Ini kalau periode sekarang 2000-an itu malah kejadian suhu yang tinggi itu 2 kalinya dibandingkan suhu yang rendah untuk wilayah Amerika Serikat. Ini kebetulan untuk kajiannya ada di Amerika Serikat. Nah, ya, kita telah melihat dampak dari perubahan iklim. Sebagai contoh, di Amerika pengamatan suhu yang tinggi itu sekarang terjadi lebih dari 2 kali ya, daripada pengamat record atau pengamatan suhu yang rendah. Dan tentu saja pola-pola ini juga diamati di tempat-tempat lain di dunia. Nah, kemudian di sini ini ada istilahnya projected ya. Ini hasil proyeksi perubahan pada abad ke-21 dalam curah hujan. Jadi ini kalau istilahnya projected itu berarti output dari model gitu ya, diproyeksikan. Dia ini abad ke-21 dibandingkan dengan kondisi saat ini. Warna ini untuk variabel curah hujan. Warna biru menunjukkan peningkatan curah hujan. Nanti di masa depan meningkat daripada sekarang. Sementara warna coklat ini menunjukkan pengurangan curah hujan dibandingkan kondisi sekarang. Nah, ini digambarkan pada 4 kondisi musim yang berbeda, yaitu saat musim dingin, semi musim panas, dan juga musim gugur. Nah, dari sini kita melihat adanya variasi secara dalam arah ruang, jadi secara spasial adanya variasi terhadap perubahan curah hujan. Mungkin di wilayah yang sebelah utara sini ini mengalami peningkatan curah hujan, sementara wilayah yang paling selatan ini mengalami penurunan curah hujan. Ya. Nah, ini contohnya. Di sini dikatakan bahwa peningkatan dalam temperatur itu memicu atau menyebabkan perubahan yang lain gitu ya terhadap sistem iklim seperti pola curah hujan. Nah, ini sebagai contohnya adalah dikatakan bahwa udara yang lebih panas itu biasanya memiliki kapasitas tampung dari kelembaban lebih besar gitu ya dibandingkan udara yang dingin, udara panas itu lebih banyak bisa mampu menyimpan uap air itu di udara. Nah, ini kadangkala yang menyebabkan peningkatan suhu, menyebabkan menyebabkan curah hujan lebih tinggi gitu ya. Nah, namun yang saya katakan tadi kadangkala hubungan ini itu tidak terjadi gitu ya, karena antara variabel iklim itu bisa saja hubungannya adalah non linear, tidak linear seperti ini. Nah, kemudian ada istilahnya natural variability. Nah, ini tentu saja teman-teman harus bisa membedakan gitu ya. Ada istilahnya variabilitas dan juga perubahan. Ada climate variability dan juga climate change. Nah, itu 2 hal yang berbeda dan seringkali kita salah arti dari kedua kata tersebut. Tadi climate change juga
ada pengaruhnya gitu ya terhadap cuaca ekstrim. Begitupun yang variabilitas iklim ini. Nah, apa itu climate variability atau variabilitas iklim? Variabilitas iklim adalah variasi dari kondisi iklim dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada kondisi iklimnya sendiri gitu ya. Jadi variasi atau variasinya itu biasanya terjadi dalam skala musiman, dalam skala tahunan gitu ya. Ya paling lama dalam skala tahunan, beberapa tahun. Sementara kalau perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi terhadap kondisi iklim dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 10 tahun dan lebih, karena definisi iklim sendiri adalah 30 tahun. Nah, variabilitas iklim itu ada macam-macam istilahnya. Dan kalau variabilitas iklim, perubahannya itu nantinya namanya juga variasi akan kembali ke kondisi normalnya. Sementara kalau perubahan iklim itu biasanya ditandai dengan tren, ya, perubahan yang persisten dan tidak kembali ke kondisi normalnya. Nah, ada beberapa istilah dalam variabilitas iklim. Kalau kejadiannya di bawah musiman, di bawah 6 bulan, itu biasanya disebut dengan variasi intra-seasonal. Intra itu di bawah, seasonal itu musim. Jadi kalau fenomenanya terjadi pada periode di bawah 6 bulan. Contohnya adalah MGO gitu ya. MGO ini adalah Madden-Julian Oscillation, osilasi yang terjadi 30 sampai 90 hari. Nah, kemudian kalau fenomena terjadi dalam skala 1 tahun, variasinya itu disebut dengan seasonal atau annual ya, seasonal atau annual, atau istilahnya tahunan gitu ya. Nah, fenomenanya apa? Yang kita tahu itu monsun ya. Ada kadangkala pada periode tertentu monsun Asia, pada periode yang lain monsun Australia gitu yang terjadi di tempat kita. Dan itu ditandai dengan kadangkala musim hujan, kadangkala musim kering, dan itu terjadinya pada periode 1 tahun. Dan itu berulang selama 1 tahun. Namanya adalah fenomena atau variasi atau variabilitas annual atau seasonal. Nah, ada variasi yang melebihi 1 tahun. Ya. Itu disebut dengan lebih itu inter ya, lebih. Kalau kurang intra. Kalau lebih inter, karena 1 tahun interanual. Contohnya apa? ENSO yang mungkin kita sudah familiar. ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, itu adalah osilasi yang terjadi di Pasifik yang periodenya itu terjadi dalam skala waktu 4 sampai 7 tahun ya. Kita tahu itu ada 2 fenomena, El Nino maupun La Nina. Kalau El Nino biasanya di tempat kita itu lebih kering, sementara kalau La Nina itu di tempat kita lebih basah. Dan itu terjadinya lebih dari 1 tahun fenomena itu terjadi. Nah, tetapi ini masih disebut variabilitas, karena kalau kejadian El Nino nanti terjadi La Nina terjadi, nanti kedepannya terjadi El Nino lagi. Jadi bervariasi di sekitar kondisi normal. Gitu. Itu masih variabilitas. Sementara kalau periodenya ada fenomena lain yang periodenya itu sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun disebut dengan decadal variability. Decadal itu 10 tahun. Nah, ada contoh lain, contohnya kalau di Pasifik itu adalah PDO, Pacific Decadal Oscillation. Nah, ini masih disebut dengan variabilitas atau variasi ya, karena ada PDO positif, ada PDO negatif, tapi kondisinya bervariasi di sekitar positif negatif yang melewati kondisi normal. Itu makanya disebut dengan variabilitas. Nah, kalau change, perubahan, itu kecenderungannya persisten tidak kembali terhadap kondisi normal. Sehingga istilahnya membentuk new normal gitu ya. Makanya di dalam salah satu definisinya tadi adalah perubahan mu rata-rata, ada trennya baik itu naik ataupun tren turun. Nah, itu ditunjukkan dengan perubahan tadi ya. Nah, kejadian ekstrim dalam cuaca itu tidak baru ya, karena cuaca sendiri bervariasi secara natural disebabkan oleh banyak faktor, dan faktor-faktor tersebut dapat berkombinasi
untuk menghasilkan sebuah kejadian ekstrim kering dan juga kejadian hurricane yang kuat gitu ya. Nah, ini contoh kondisi variabilitas di daerah Amerika. Ini pada tahun Desember sampai Februari 2011. Ini mungkin disebabkan oleh variasi di atmosfernya sendiri. Dan ini kita bisa tahu pengaruhnya terhadap temperatur gitu ya. Ada daerah tertentu yang mengalami suhunya di atas normal, ada di daerah lain yang menyebabkan kondisi suhu di bawah normal. Nah, ini juga dalam hal ini istilahnya variasi dari iklim itu bisa menyebabkan kondisi ekstrim juga gitu ya di suatu tempat. Nah, sementara perubahan atau climate change juga menyebabkan perubahan juga. Nah, hal lain yang membedakan variabilitas dan perubahan adalah kalau variasi itu biasanya juga disebabkan oleh kondisi internal atau natural alami dari atmosfer atau komponen iklim. Ya. Nah, sementara change itu atau perubahan itu biasanya banyak disebabkan juga oleh antropogenik atau aktivitas manusia. Nah, ini juga terkait dengan variabilitas tadi, contohnya adalah kejadian El Nino maupun La Nina. Nah, kalau El Nino, kalau di Indonesia itu kering, kalau di Amerika biasanya lebih basah, kebalikan ya. Sementara kalau La Nina di Indonesia itu lebih basah, kalau di Amerika itu lebih kering. Nah, ini kira-kira gambaran yang tadi, pengaruh dari kejadian variabilitas iklim juga bisa memicu kejadian ekstrim ya. Ada daerah-daerah tertentu yang mengalami suhunya di atas normal, ada juga yang menunjukkan kondisinya di bawah normal atau normal. Nah, dari sini ya kita dapat menyimpulkan bahwa baik itu variabilitas maupun perubahan iklim, variabilitas maupun perubahan iklim itu akan mempengaruhi kondisi ekstrim gitu ya. Dan kalau kita lihat dari peta ini memang kondisi itu bervariasi di tempat yang lain gitu. Ini adalah contoh dari anomali atau penyimpangan temperatur suhu permukaan pada siang hari dari rata-rata tahun 2000 sampai 2008. Nah, dan anomali itu berbeda di tempat yang di suatu tempat gitu ya. Ada tempat-tempat yang mengalami anomali negatif, artinya lebih rendah daripada rata-ratanya. Ini untuk kondisi 1 bulan September 2005. Ada di daerah lain yang ternyata mengalami anomali positif, artinya suhunya lebih tinggi daripada rata-ratanya. Nah, sehingga dari dua kondisi tadi, baik variabilitas maupun perubahan iklim, nah yang kita tanyakan adalah kalau begitu bagaimana nih pemanasan global akan mix gitu ya, berpadu, bersatu dengan kejadian variabilitas iklim dan mempengaruhi si kejadian ekstrim ini. Oke, kalau kita lihat definisi iklim sendiri itu ditentukan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Nah, kalau kita mengingat kembali ada 5 komponen iklim ya. Pertama itu adalah atmosfernya sendiri, kemudian ada hidrosfer atau lapisan air, ada permukaan, geosfer, kemudian juga ada lapisan es, kriosfer, dan juga ada makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup itu biosfer, tapi ada expert lain yang menambahkan lapisan yang lain, karena yaitu lapisan humanosfer, lapisan yaitu manusia. Karena manusia itu makhluk yang unik dan memang saat ini ditengarai bahwa
faktor manusia itu malah dominan daripada faktor yang lain gitu ya, dengan adanya penambahan gas rumah kaca di atmosfer oleh aktivitas manusia. Nah, kelima, faktor iklim ini saling berinteraksi sehingga dikatakan bahwa perubahan dalam salah satu faktor tadi itu tentu saja akan menyebabkan perubahan sistem yang lain gitu ya. Contohnya adalah perubahan konsentrasi di atmosfer, gas rumah kaca di atmosfer ini akan menyebabkan paling tidak misalkan contohnya perubahan terhadap lapisan es, misalkan pencairan es, atau juga perubahan di dalam komponen air atau hidrosfer ini, misalkan adanya penambahan panas gitu ya di dalam hidrosfer atau di dalam lautan. Nah, ini terkait dengan opportunity atau kesempatan gitu ya, atau peluang, opportunity dan threat atau bahaya dari kejadian ekstrim. Ternyata juga walaupun terjadi kejadian ekstrim atau cuaca ekstrim ini kadangkala juga menyebabkan dampak yang positif, tidak hanya dampak yang negatif. Contohnya musim dingin yang hangat pada tahun 2011 sampai 2012 di Amerika Serikat itu kadangkala bisa memberikan dampak positif dalam hal semakin rendah tagihan untuk membayar penghangat gitu ya. Kita tahu bahwa di negara musim lintang tinggi, pada saat dia menghadapi musim dingin itu biasanya konsumsi energi semakin besar untuk menghangatkan ruangan, karena di luar dingin, di dalam manusia tidak bisa bertahan lama-lama kalau dingin, sehingga perlu menyalakan penghangat ya. Nah, penghangat itu perlu energi dan tentu saja sebagai masyarakat harus membayar tagihan ya. Dengan adanya musim dingin yang lebih hangat ternyata berdampak positif terhadap pemakaian energi tadi, sehingga energinya tidak banyak diperlukan untuk menghangatkan, sehingga tagihan untuk membayar penghangat itu semakin berkurang. Dan contoh lainnya adalah tanpa ini berkurangnya istilahnya jasa untuk membersihkan salju gitu ya. Jadi kalau di negara lintang tinggi, kalau saat terjadi salju lebat itu biasanya jalanan tertutup. Nah, biasanya sehingga masyarakat itu atau suatu pemerintahan kabupaten tertentu itu memerlukan jasa untuk membersihkan jalanan dari salju. Dengan adanya kondisi musim dingin yang ekstrim dalam artian tidak terlalu dingin, jadi musim dingin yang hangat itu juga ekstrim juga gitu ya, sehingga penggunaan jasa terhadap pembersihan salju ini semakin berkurang. Nah, tentu saja berkaitan dengan opportunity atau ya dampak positif ataupun dampak negatif dari kondisi atau cuaca iklim ini berkaitan dengan manajemen risiko ya, risiko atau bahasa Inggrisnya adalah risk ya. Risiko ini punya beberapa komponen. Pertama itu adalah hazardnya sendiri, bahayanya sendiri. Ya, apa nih bahayanya? Kalau contoh ini adalah musim dingin ya, yang bersalju. Nah, kemudian di samping itu ada istilahnya vulnerability atau kerentanan. Nah, ini juga menunjukkan kapasitas individu gitu ya untuk menghadapi bahaya tadi. Misalkan daerah yang kapasitasnya cukup bagus terpapar oleh hazard tertentu itu ya mereka cukup tahan. Sementara ada komunitas atau masyarakat tertentu yang sangat rentan terhadap fenomena yang sama tadi, itu malah dampaknya dan atau risikonya itu semakin besar gitu, mempengaruhi masyarakat tadi. Nah, sehingga dikatakan bahwa opportunity ini berkaitan dengan vulnerabilitas atau kerentanan dari individu ataupun masyarakat
yang kadangkala kalau kerentanan itu cukup bagus akan memberikan dampak yang positif walaupun terjadi kondisi ekstrim atau mendapatkan keuntungan beneficial gitu ya. Nah, ini sekarang dampak dari perubahan iklim. Nah, memang pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengkaji berbagai fenomena di atmosfer, contohnya adalah siklon tropis maupun ya siklon tropis ya kemarin ya. Dan kita bisa melihat kajian, ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa si perubahan iklim ini mempengaruhi terhadap kejadian siklon tropis. Apakah itu intensitasnya, kekuatannya, ataupun frekuensinya, keseringannya. Dan juga peran dari perubahan iklim tadi berdasarkan konsep yang tadi bisa meningkatkan ekstrim panas ataupun ekstrim kering itu bisa kita amati berdasarkan data pengamatan yang panjang dari temperatur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kondisi cuaca tertentu itu seperti kejadian tornado maupun gelombang panas yang terrecord atau teramati itu disebabkan oleh variabilitas yang natural atau akibat dari pemanasan global. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini tidak ada jawaban yang pasti untuk sampai saat ini karena kajian kita itu masih terus berlanjut terkait dengan perubahan iklim ini dan dampaknya terhadap kondisi ekstrim. Walaupun secara konsep kita sudah lihat tadi bagaimana distribusi dari data, kita bisa analisis perubahan iklim dan juga bisa analisis dampaknya terhadap kejadian ekstrim. Nah, namun ya walaupun tidak ada jawaban yang pasti, juga karena antar tempat ya, di tempat yang lain itu berbeda-beda pengaruhnya, namun peneliti mulai untuk menghasilkan insight atau wawasan bagaimana ke dalam dampak dari perubahan iklim ini dapat meningkatkan atau kejadian dari fenomena ekstrimnya. Probabilitas atau ya probabilitas dari kejadian ekstrim ini. Nah, untuk menjawab itu tadi, apakah suatu fenomena itu disebabkan oleh variasi yang natural atau alami atau ada aktivitas peran manusia di situ dengan adanya antropogenik gitu ya, peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau antropogenik biasanya dilakukan kajian dengan menggunakan model komputer. Nah, model komputer ini bisa dibagi menjadi dua, ada model dinamik dan itu menggunakan persamaan dinamika seperti kekekalan momentum, kekekalan energi dan juga kekekalan massa. Di dalam model dinamika tadi itu adalah persamaan 3 dimensi, ruang dan waktu untuk semua variabel di atmosfer, baik itu suhu, curah hujan, kelembaban dan lain sebagainya. Dan itu biasanya secara matematis ditunjukkan oleh persamaan order 2, persamaan diferensial parsial order 2. Dengan persamaan itu tadi tidak ada solusi eksaknya, yang ada adalah pendekatan terhadap solusinya dengan menggunakan numerik. Dan dengan menggunakan meningkatnya kecanggihan komputer saat ini memungkinkan kita untuk mencari solusi itu dari persamaan tadi secara numerik. Nah, yang diperlukan adalah initial value, nilai awal, yaitu pengamatan seluruh global secara bersama-sama. Dari initial value kita bisa memprediksi kondisi atmosfer saat ini ataupun nanti sampai masa depan. Itu disebut dengan dynamical model atau model dinamik. Nah, kalau di dalam model dinamik gambarannya permukaan bumi atau lapisan atmosfer itu digambarkan dengan grid seperti ini. Jadi ini contohnya untuk secara bujur maupun lintang digambarkan dengan semacam kotak-kotak kecil ini atau disebut dengan grid, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, nilai grid ini ada yang besar, itu disebut dengan resolusi yang rendah.
karena satu grid ini mewakili satu nilai. Kalau misalkan temperatur, satu grid ini nilai temperatur atau suhunya itu sama, misalkan 10 derajat Celcius satu grid ini. Ada model yang bisa menghasilkan prediksi ataupun proyeksi dengan grid yang lebih kecil, ukuran grid yang lebih kecil. Itu disebut model dengan resolusi yang tinggi. Nah, kira-kira itu gambaran untuk model numerik. Dan yang kedua adalah model statistik, teknik statistik ya. Nah, teknik statistik ini digunakan adalah model statistik, baik itu bisa memprediksi nantinya. Model statistik yang diperlukan adalah data empiris, data pengamatan yang panjang. Dengan kita mempunyai data pengamatan yang panjang, kita bisa membuat model statistiknya, sehingga kita bisa memprediksi nanti di masa depan kondisi atmosfer seperti apa, atau kondisi cuaca dan iklimnya seperti apa. Nah, kelebihan daripada model numerik ini, untuk model numerik adalah kita tidak memerlukan pengamatan yang panjang, tetapi kelemahannya kita harus memiliki resource komputer yang sangat besar. Ya, itu istilahnya kita harus menggunakan server ya, tidak bisa dijalankan pakai personal komputer ataupun laptop pribadi seperti ini. Sementara kalau kelebihan model statistik itu kita tidak memerlukan komputer yang sangat canggih gitu, tapi kita memerlukan observasi atau pengamatan yang panjang dan juga sangat rapat. Nah, kedua model tadi itu biasanya di dalam komunitas kita itu dua-duanya digunakan ya. Apalagi sekarang adanya kecanggihan komputer sehingga model dinamik bisa digunakan. Dan juga kita sudah menjalankan observasi yang cukup panjang nih. Satelit saja itu sudah hampir 50 tahun lebih ya. Sejak tahun 60-an itu sudah ada satelit pengamati kondisi permukaan bumi. Apalagi pengamatan yang di permukaan sejak lama ada gitu ya. Sehingga kita semakin banyak punya pengamatan di permukaan. Nah, dengan menggunakan model ini kita bisa mensimulasikan istilahnya apakah nanti suatu fenomena itu diakibatkan oleh alamiah ataupun ada pengaruh manusia di situ, antropogenik ya istilahnya. Nah, untuk ada di dalam istilahnya mempelajari masa depan ada dua istilah. Pertama adalah prediksi. Nah, kedua adalah proyeksi. Nah, kalau prediksi ini ya kita dari kondisi sekarang kita memprediksi bagaimana kondisi atmosfer di masa depan gitu ya. Biasanya ini terbatas untuk beberapa hari ke depan sampai saya kira beberapa bulan ke depan gitu untuk prediksi. Sementara kalau proyeksi ini biasa digunakan di dalam kajian perubahan iklim ya. Karena kalau di dalam proyeksi ini kita menggunakan istilahnya skenario ya. Skenarionya apa saja kalau di dalam perubahan iklim, yaitu misalkan penambahan konsentrasi CO2 di atmosfer. Karena ini kita tidak tahu di masa depan seperti apa penambahannya. Jadi kita bikin skenario saja. Misalkan skenario yang biasa terkenal itu adalah RCP sebetulnya ya. Ada RCP 2.6, ada RCP 4. Saya lupa 2.6, ada RCP 8.5 gitu ya. 4.6.0 dan 4.5 ya. 4 skenario, dan ini menunjukkan konsentrasi CO2. Kalau ini penambahan konsentrasi CO2-nya tidak terlalu besar, kalau yang ini yang 8.5 perubahan CO2-nya sangat besar. Kemudian skenario juga tentang bisnis yang dijalankan. Ada istilahnya business as usual, BAU ya. Business as usual itu kalau tetap karbon yang dihasilkan kita di masa depan itu sama dengan sekarang, tidak ada pengurangan. Dan juga ada skenario misalkan kalau karbon di masa depan itu
yang dilepaskan oleh manusia itu aktivitas manusia semakin ramah lingkungan, artinya karbon yang dilepaskan ke atmosfer itu semakin kecil. Nah, dari proyeksi ini kita bisa bikin dua hal gitu ya. Pertama adalah kita jalankan modelnya itu misalkan tanpa aktivitas manusia, artinya hanya komponen natural saja. Ya memang ada perubahan karbon di atmosfer, tapi prosesnya natural, misalkan dari letusan gunung api gitu. Memang ada perubahan iklim secara natural yang diakibatkan oleh kondisi natural alami, yaitu misalkan adanya perubahan radiasi dari matahari, itu juga menyebabkan perubahan iklim bumi, dan itu terjadi secara natural. Nah, kemudian kita bisa memproyeksikan iklim di masa depan kalau ada campur tangan manusia, ada gas rumah kaca, greenhouse gas, gas rumah kaca yang dilepaskan oleh manusia. Nah, ini tergantung dari skenario. Dari sini kita bisa membandingkan, ini disebut juga dengan referensi, tanpa ada aktivitas manusia, ini ada aktivitas manusia. Ini kita menjalankan dari dua hal ini, proyeksi masa depan, kita bisa melihat apakah kondisi tertentu di suatu waktu itu bisa, apakah muncul juga di kondisi alami seperti ini. Kalau muncul juga berarti kondisi itu disebabkan oleh alamiah, tidak campur tangan manusia. Tetapi kalau dalam kondisi alami tidak muncul, hanya muncul di dalam kondisi ada aktivitas antropogenik, maka fenomena itu disebabkan oleh perubahan iklim, yang yaitu pemanasan global. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan, model-model komputer mensimulasikan perubahan iklim dengan membagi ya atmosfer, ya baik itu atmosfer, daratan maupun lautan itu ke dalam 3 dimensi berbentuk kotak grid ya, yang masing-masing kotak itu menunjukkan nilai yang unik, nilai yang berbeda dengan kotak yang lain, yang menunjukkan berbagai proses fisik yang terukur, contohnya adalah temperatur ataupun curah hujan. Nah, ada istilah lain yaitu di dalam attribution science. Attribution science itu adalah semacam kajian ya atau pengetahuan yang gunanya untuk mengkaji, mengestimasi kejadian-kejadian peluang, bagaimana kondisi hubungan antara kondisi ekstrim terhadap pemanasan global. Nah, ini ada contohnya, ini ada kajian di seluruh dunia yang mengkaji tentang kejadian cuaca ekstrim maupun air, kondisi air, dan baik itu terhadap variabilitas dan perubahan iklim di dunia. Dan kajian ini merupakan kajian yang kajian dari Science of Attributing ini, yang menghubungkan antara kondisi ekstrim dengan perubahan iklim dan variasi iklim, itu termasuk yang kajian yang baru gitu ya. Nah, contohnya adalah ini menunjukkan kejadian kondisi ekstrim. Kalau yang warna merah menunjukkan kejadian yang 2 kalinya, lebih sering terjadi. Sementara kalau yang warna orange ya tidak sampai 2 kalinya gitu ya kejadian ekstrimnya. Nah, kemudian ini juga menunjukkan ya, kajian ini juga berdasarkan model iklim, keluaran model iklim, jumlah hari dengan suhu yang lebih panas daripada kondisi normalnya pada tahun 2003, yang diakibatkan pada saat kejadian gelombang panas di Eropa terjadi. Positif ini menunjukkan variasi terhadap kondisi rata-ratanya, peningkatannya gitu ya, anomali positif. Sementara yang warna biru ini menunjukkan anomali negatif. Dari sini kita bisa melihat berdasarkan output model bahwa adanya heat wave ini akan menyebabkan mayoritas wilayah Eropa ini mengalami peningkatan suhu yang ditunjukkan oleh warna merah ini. Nah, di sini ya dikatakan mereka menjalankan model
Ya, mereka menjalankan dua model. Pertama, tanpa skenario penambahan gas rumah kaca, itu alamiah tadi. Kemudian juga dibandingkan dengan menjalankan model dengan adanya skenario penambahan gas rumah kaca. Dan kesimpulannya adalah pemanasan global tadi sekurang-kurangnya meningkatkan 2 kali ya kejadian gelombang panas di benua Eropa. Nah, dari sini ini gambar ini berdasarkan observasi gitu dari NASA. Ini menunjukkan anomali suhu di permukaan. Yang warna merah menunjukkan anomali positif, peningkatan suhu, dan warna biru menunjukkan anomali negatif. Ya, kita bisa melihat dari sini. Ini untuk kejadian bulan Juli 2010 ada wilayah yang mengalami anomali panas, suhunya semakin tinggi daripada kondisi rata-ratanya, sementara pada saat di daerah lain ada anomali suhu yang lebih dingin. Nah, ini contohnya dalam kasus gelombang panas. Jadi gelombang panas ini terjadi di atmosfer, lebih panas daripada biasanya. Pada tahun 2010 di Rusia, peneliti menemukan bahwa magnitudo dari fenomena tadi ini umumnya disebabkan oleh faktor alami, gitu ya. Peneliti lain yang menggunakan pendekatan yang berbeda menemukan bahwa risiko dari tipe kejadian tadi itu akibat dari pemanasan global. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jika faktor natural merupakan penyebab utama dari kejadian ekstrim ini, maka adanya tambahan kekuatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini akan mendorong terhadap tingkat yang lebih bahaya lagi, gitu ya. Jadi intinya adalah ya gelombang panas ini terjadi alami juga, gitu. Namun ternyata dengan adanya perubahan iklim ini, bagaimana nantinya alami saja sudah ada gelombang panas, apalagi nanti dengan adanya perubahan iklim ini, apakah tidak semakin menguat itu ya kejadian dari gelombang panas ini. Nah, kemudian juga perubahan dalam kejadian ekstrim ini berdasarkan ya untuk mengkaji gitu ya, apakah kejadian ekstrim ini, apakah kejadian ekstrim tertentu itu diakibatkan oleh penambahan gas rumah kaca atau tanpa gas rumah kaca. Ini bisa dibandingkan antara saat kita menjalankan model yang natural tadi, jadi tanpa aktivitas manusia, sehingga forcingnya itu adalah hanya dari alami saja, letusan gunung api maupun kondisi matahari yang berubah, gitu ya. Dan juga kita bisa merunning yang kedua adanya antropogenik, yaitu alami dan juga penambahan atau adanya aktivitas manusia yang garis warna merah ini. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah time series waktu dari tahun abad 19 sampai sekarang 2000. Dan sumbu Y ini adalah nilai suhu, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang garis hitam ini adalah observasi. Oke. Kemudian yang garis warna merah ini adalah rata-rata adanya hasil model untuk akibat adanya antropogenik. Sementara garis yang warna biru ini merupakan rata-rata akibat adanya hanya komponen natural saja yang di running, gitu ya. Nah, antara garis biru dan merah ini ada istilahnya warna ya, yang agak muda ini. Ini menunjukkan variasi dari output model. Biasanya untuk kajian perubahan iklim ini, kita tidak merunning atau tidak menjalankan satu model saja, tapi kita menjalankan banyak model, sehingga dari sini kita menghasilkan banyak output. Nah, ya, atau disebut dengan ensemble.
Di berbagai output ini kita bisa hitung rata-ratanya, kita bisa hitung simpangannya yang menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian dari model. Nah, dari sini kita bisa membandingkan kira-kira kalau alami prosesnya, maka ini variasi suhunya yang warna biru ini. Sementara kalau antropogenik, variasi suhunya ditunjukkan oleh garis yang warna merah. Nah, ternyata observasi menunjukkan dan cocok dengan gambar garis yang ditunjukkan oleh adanya akibat antropogenik ini. Sehingga dari kajian ini, ya, kita bisa melihat bahwa ya peningkatan suhu yang terjadi saat ini itu ya diakibatkan oleh aktivitas manusia karena dari hasil running model ini gitu ya. Ya, dan model komputer menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca manusia ini memberikan dampak terhadap pemanasan yang terjadi saat ini gitu ya, yang kita bisa gambarkan dari data observasi. Dan apa ini maksudnya untuk kejadian ekstrim? Ya, oke. Nah, ini untuk kasus-kasus di Amerika dari hasil kajian tadi. Nah, kita coba hubungkan dengan kondisi ekstrim. Nah, untuk kondisi ekstrim bawah atau cold weather, udara yang dingin itu sekarang ini lebih menghangat dan lebih sedikit hari-hari atau malam hari yang dingin. Jadi, kalau dari gambaran tadi itu mu-nya yang bergeser ke kanan, sehingga yang ekstrim bawahnya semakin berkurang. Nah, ini observasi menunjukkan bahwa ekstrim dingin sering terjadi dan ya tidak terlalu dingin gitu ya, lebih hangat, dan model iklim memprediksi tren ini akan berlanjut sampai abad sekarang. Nah, sementara untuk kondisi yang sisi sebelah kanan dari distribusi yaitu ekstrim basah, semakin panas dan kejadian hari atau malam yang panas itu semakin sering dan juga terjadi peningkatan gelombang panas. Nah, kalau dari konsep yang awal tadi, berarti ada perubahan mu ya, bergeser ke kanan. Itu mu-nya atau rata-ratanya. Sehingga kejadian ekstrim basahnya semakin tinggi, ekstrim keringnya, ekstrim rendahnya, ekstrim dinginnya semakin kecil. Ya, kebanyakan wilayah Amerika bagian utara mengalami ini ya, kejadian semakin sering dan semakin intens dari kejadian ekstrim panas. Dan berdasarkan model iklim ditunjukkan juga bahwa peristiwa ini akan semakin berlanjut sampai abad ke-21. Nah, sementara untuk curah hujan, nah ini agak unik juga. Semakin sering dan semakin intens kejadian hujan yang lebat, gitu ya. Berarti ekstrim kanannya semakin banyak ya. Banyak wilayah-wilayah di Amerika Serikat itu terjadi peningkatan hujan yang lebat dan pola ini akan terus berlanjut di masa depan. Itu berdasarkan model iklim. Nah, sementara pada ekstrim bawahnya untuk curah hujan juga semakin meningkat itu kejadian atau wilayah yang semakin meluas gitu ya, wilayah yang diakibatkan oleh kekeringan. Nah, dari gambaran ini berarti lebih dominan si standar variansnya yang berubah gitu, semakin besar. Jadi baik ekstrim kanan maupun ekstrim kirinya semakin banyak. Ya, wilayah-wilayah yang sudah mengalami kekeringan durasi yang panjang seperti bagian barat daya dari Amerika dan bagian Meksiko dan Karibian akan lebih kemungkinan akan sering terkena gitu, akan meningkat fenomena kekeringan ini. Nah, dan juga ada kajian akibat dari perubahan iklim ini adalah hurricane atau siklon ekstratropis ya, atau siklon tropis akan semakin intens ya. Ya walaupun frekuensinya tidak berubah banyak, tetapi intensitasnya, kekuatannya akan semakin besar. Ya, observasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
dalam intensitas hurricane yang terjadi di Atlantik dan Pasifik bagian barat, yaitu sekitar Filipina atau Indochina, Laut Cina. Tetapi semakin berkurang kalau di Pasifik bagian timur. Ya. Dan meningkatnya intensitas hurricane ini berdasarkan model proyeksi iklim itu terjadi kecenderungannya meningkat, gitu ya. Nah, nanti di beberapa pertemuan terakhir mungkin kita akan kami akan lebih memperkenalkan ke teman-teman semua tentang model proyeksi iklim, gitu. Nah, secara global negara-negara maju di dunia ini sudah punya model iklimnya sendiri dan mereka merunning, ya, dan datanya bisa kita gunakan secara bebas untuk melakukan assessment perubahan iklim di seluruh dunia dan juga di negara kita. Namun umumnya output model global itu memiliki resolusi yang rendah, satu grade-nya itu sampai 2 derajat lintang atau bujur. Jadi kalau saya konversi ke dalam kilometer itu kalau 1 derajatnya 100 km, output 2 derajat itu artinya 200 km. Jadi 200 km kali 200 km hanya menunjukkan satu nilai saja. Nah, kalau di kajian di negara kita itu hanya beberapa grid saja, gitu ya, Indonesia. Nah, biasanya kita peneliti Indonesia itu atau kajian yang istilahnya downscaling. Jadi downscaling itu salah satu output dari downscaling adalah resolusi spasial yang lebih tinggi, gitu ya. Yang awalnya 2 derajat, kita bisa mendapatkan resolusi dari data itu bisa sampai dalam satuan kilometer, ya, 10 km ataupun 5 km, sehingga memungkinkan untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap perubahan iklim ini dalam skala yang lebih kecil lagi, gitu ya. Biasanya negara ataupun provinsi bisa dilakukan assessment terhadap kabupaten, gitu, tingkat kabupaten. Nah, kemudian di sini ada web yang teman-teman bisa lihat bagaimana hubungan antara, ya, kejadian ekstrim terhadap perubahan iklim. Nah, ini teman-teman bisa search di Google, namanya carbonbrief.org. Jadi dari web ini kita bisa membaca beberapa artikel kajian yang menghubungkan antara kejadian ekstrim dan perubahan iklim. Nah, ini contoh-contohnya kajian di berbagai negara di dunia. Di Indonesia masih sangat sedikit. Nah, ini bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk melakukan kajian ini, dan saya kira tidak terbatas bagi kita yang menekuni bidang iklim tersendiri, karena perubahan iklim ini bisa melibatkan banyak sektor, ya, interdisiplin, gitu ya. Baik itu yang perencanaan, itu bisa juga melakukan penelitian atau mempelajari perubahan iklim, sampai yang teknik, gitu ya, teknologi terutama, yang bagaimana kita menciptakan teknologi yang lebih ramah lingkungan di masa depan, yang bisa mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer. Nah, dari berbagai kajian tadi ditemukan bahwa yang warna merah ini kajian yang menunjukkan bahwa kejadian pengaruh kejadian ekstrim terhadap perubahan iklim ini diakibatkan juga oleh ada pengaruh manusia, antropogeniknya. Ini mayoritas ditemukan seperti itu. Kemudian kalau warna biru, ya, perubahan kasus ekstrim ini tidak diakibatkan oleh aktivitas manusia, gitu ya. Tapi itu minoritas sekali, gitu. Mayoritas disebutkan bahwa ada pengaruh manusia. Kemudian untuk warna coklat ini ya tidak pasti, tidak ada kesimpulan yang pasti, belum. Saya kira mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut, gitu. Nah, dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 350 artikel atau kajian mempelajari atau melihat kejadian ekstrim di dunia
dunia gitu ya. Ya hasilnya menunjukkan bahwa bukti yang sangat banyak ya, mounting evidence bahwa aktivitas manusia ini dapat meningkatkan risiko berbagai tipe cuaca ekstrim ya, khususnya yang berkaitan dengan kondisi panas ya. Dalam hal ini adalah peningkatan suhu gitu ya. Nah, web ini juga memetakan studi atribusi gitu ya ke setiap kejadian cuaca ekstrim yang dipublikasikan sampai update saat ini. Jadi teman-teman silakan bisa membuka Carbon Brief ini, bisa klik salah satu icon di sini yang menunjukkan studi ya, hasil studinya, dan teman-teman bisa mempelajari lebih mendalam. Nah, kalau tidak salah ini juga menjadi tugas ya mingguan hari ini. Nah, setiap orang nantinya tolong ini diakses. Setiap orang punya ya kewajiban membaca satu artikel saja, nggak usah banyak-banyak. Dan coba disarikan dalam satu lembar gitu ya. Teman-teman bisa gunakan mind map ataupun bisa menggunakan narasi gitu untuk membuat summary-nya. Ya, nah dari web tadi Carbon Brief Analysis menunjukkan bahwa 70% dari 405 kejadian ekstrim dan tren yang dimasukkan di dalam peta ya ditunjukkan bahwa 70%-nya itu ada pengaruh aktivitas manusia, artinya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Jadi yang daerah warna merah ini menunjukkan hal itu dari 100%, mayoritas menunjukkan kejadian ekstrim itu dipengaruhi oleh perubahan iklim yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sementara 9%-nya itu ya tidak dipengaruhi oleh manusia gitu ya. Kejadian ekstrim tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sementara sisanya yang 10% ini tidak terlihat pengaruh manusia. Sementara yang 11% ini tidak cukup bukti gitu, belum menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah ada pengaruh aktivitas manusia dan tidak gitu ya. Tetapi secara umum mayoritas kejadian ekstrim secara global itu diakibatkan oleh pengaruh aktivitas manusia terhadap pemanasan global. Kira-kira itu pesan dari kajian ini gitu ya. Nah, di kelas saya melihat saya juga mengikuti dari rekaman gitu ya. Di kelas yang lain ada yang bertanya seperti ini, apakah kajian pemanasan global itu bisa dilakukan secara dalam ruang lingkup yang kecil gitu, misalkan di perkotaan. Nah, ya saya kira pertama kita harus ingat kembali definisi iklim itu kan sebenarnya dalam wilayah yang lebih luas gitu ya, dan untuk di samping itu juga iklim itu adalah semacam background kondisi background ya untuk wilayah yang lebih luas, sehingga kalau kajian iklimnya wilayah yang lebih kecil perkotaan itu saya kira sangat sulit dilakukan gitu. Karena biasanya kalau perubahan iklim terjadi ya namanya juga global gitu ya, wilayah yang lebih luas walaupun di tempat yang lain mengalami peningkatan, di tempat yang lain mengalami penurunan gitu. Tapi untuk wilayah kota itu terlalu kecil. Nah, tapi untuk dampaknya, impact-nya itu mungkin saja bisa dilakukan dalam wilayah yang lebih sempit. Jadi kota tertentu itu mungkin terdampak oleh kejadian perubahan iklim ini gitu ya. Dan juga di daerah perkotaan ada istilahnya UHI ya, Urban Heat Island. Jadi peningkatan suhu di daerah perkotaan yang peningkatannya itu lebih tinggi daripada di sekitarnya, di wilayah pedesaan di sekitarnya. Dan itu diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan lokal di kota itu. Jadi yang biasanya tumbuh-tumbuhan sekarang sudah menjadi gedung-gedung, sehingga itu akan mengubah budget energi di kota itu. Semakin banyak radiasi yang masuk, sehingga suhu di kota itu akan semakin
besar, dan itu murni karena faktor lokal tutupan lahan di kota itu. Oke, saya kira itu slide-nya sudah selesai. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan materi hari ini tentang perubahan iklim dan hubungannya dengan kejadian cuaca ekstrim gitu ya. Nah, intinya itu ada di dalam dua slide ini ya, konsep perubahan iklim dan juga hubungannya dengan cuaca ekstrim. Sementara slide-slide yang lainnya hanya menunjukkan kajian-kajian yang terdapat di tempat-tempat tertentu, dan secara umum memang yang ditunjukkan ini adalah di Amerika gitu. Ya, kalau di tropis di Indonesia kebanyakan kajiannya itu bukan temperatur ya. Karena kalau di temperatur di tropis itu hampir seragam gitu ya. Yang banyak kalau di tempat di kita di Indonesia terutama itu adalah kajian perubahan curah hujan. Karena yang pertama curah hujan di Indonesia itu bervariasi ya. Ada musim kering, ada musim basah, dan juga karena kita banyaknya sektor pertanian dan itu sangat memerlukan curah hujan, sehingga kajian perubahan iklim dalam variabel curah hujan itu sangat banyak dilakukan. Dan memang salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan distribusi, perubahan dari distribusi data curah hujan pada periode yang panjang gitu ya. Misalkan 30 tahun saat ini dibandingkan dengan 30 tahun di masa depan. Dan untuk curah hujan umumnya tidak normal distribusinya, tapi lebih ke gamma distribusi. Dan walaupun gamma distribusi, tapi tetap kita bisa menunjukkan perubahan rata-ratanya dan juga perubahan simpangannya. Gitu. Nah, kalau gamma distribusi itu biasanya ditunjukkan oleh 3 parameter. Nah, rata-rata kayak semacam simpangan juga, dan juga shape-nya. Shape bentuk, parameter bentuk. Oke, ya silakan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ini kita masih ada waktu ya. Bisa ditulis di kolom chat, ataupun teman-teman bisa raise hand secara live menanyakan pertanyaannya. Ya, silakan. Belum ada? Oke, ya, ya oke. Saya izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Di sini ada asisten. Oh, Bentar, tolong sebutkan nama dan NIM mungkin biar nanti asisten mencatat gitu ya sebagai keaktifan. Oke, silakan. iya Pak, baik. Perkenalkan nama, apakah sudah terdengar Pak suaranya? Terdengar. Oke. Perkenalkan nama saya Fikri dari Teknik Pertambangan Pak. Izin bertanya mungkin karena informasi yang diberikan dari forecasting dari tiap cuaca yang mungkin nanti bakalan berhubungan banyak dengan iklim yang nanti mungkin diprediksi oleh para ahlinya. Nah, mungkin saya mau sedikit bertanya Pak terkait mungkin kalau yang kemarin kan sedikit membahas tentang ada yang namanya tornado di Amerika, dan saya cukup penasaran bahwa yang setelah saya pelajari juga Indonesia juga memiliki angin-angin tersendiri gitu, yang khususnya di Indonesia kayak misal angin kumbang, angin lain-lain gitu Pak. Nah, mungkin dengan adanya perubahan iklim yang mungkin cukup ekstrim yang nantinya mungkin ada di Indonesia, apakah memang nanti efeknya itu akan membuat angin-angin yang udah ada seperti angin kumbang dan angin-angin lain itu bisa menyebabkan peristiwa lain, Pak? Mungkin izin bertanya buat pertanyaan itu, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik,
terima kasih banyak Mas Fikri. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, salah satu tugas akhir mahasiswa di program studi kami meteorologi itu bimbingannya Pak Sadra. Ya, beliau pengampu mata kuliah ini. Ya, mahasiswanya itu mengkaji tentang tren ya, dari observasi yang sangat panjang, tren dari aktivitas siklon tropis di Samudra Hindia, ya, di sebelah barat daya Indonesia biasa sering terjadi siklon tropis, dan menemukan bahwa tren sampai saat ini itu adalah memang frekuensinya atau kejadiannya itu tidak banyak berubah. Kalau misalkan setahun 2 kali ya tetap 2 kali. Namun yang ditemukan adalah intensitas, kekuatannya yang semakin besar. Nah, itu agak ya menarik juga bagi kami gitu ya, karena kalau kita berpikir secara sederhana, perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan atau global warming, meningkatkan pemanasan baik udara maupun juga permukaan laut ya. Sementara pemanasan permukaan laut ini merupakan kondisi yang nyaman terhadap terbentuknya siklon tropis. Nah, hipotesis awalnya memang dengan adanya perubahan iklim ini akan semakin sering nih kejadian siklon tropis, tetapi tidak, jumlahnya tidak banyak bertambah signifikan. Yang banyak berubah adalah intensitasnya, dan itu juga menjadi penemuan yang menarik, sehingga salah satu dampak dari perubahan iklim ini meningkatkan intensitas atau kekuatan dari siklon tropis ini. Ya, mungkin cara berpikirnya adalah ya si energi dari di atmosfer ini diakumulasikan, walaupun tidak sering terjadi, terakumulasi sehingga sekalinya terjadi sangat besar terbentuk dari siklon tropis. Nah, itu ada kajian seperti itu gitu, dan ya mungkin juga karena saya belum membaca ya kalau yang kajian yang lain, sehingga jawaban saya untuk kejadian yang lain, angin kumbang atau angin apa, angin darat, angin laut gitu, nantinya akan berpengaruh jika akibat adanya pemanasan global ini. Oke, mungkin itu Mas Vicky. Dan juga kalau kita lihat kayak kemarin kejadian siklon tropis gitu ya, nah, sangat jarang sekali gitu siklon tropis yang memasuki daerah kita, karena daerah kita itu di ekuator gitu ya, siklon tropis ya dulu jarang. Malah kalau berdasarkan teorinya, karena Coriolisnya 0 di ekuator, nggak ada siklon tropis yang ke ekuator gitu. Malah dulu kan nggak ada yang mendekat ke ekuator. Tapi sekarang kalau kita lihat yang kejadian NTT itu kan sangat dekat sekali dengan ekuator, dan itu bisa terjadi siklon tropis seperti itu saat-saat ini. Beberapa tahun lalu juga di daerah Jawa bagian selatan, mungkin saya sudah tunjukkan di pertemuan selanjutnya itu, Kenanga ya, siklon Kenanga juga terjadi sangat dekat di ekuator. Mungkin saya nggak bisa memastikan gitu, karena perlu kajian gitu yang lebih robust, lebih kuat hasilnya. Apakah dengan adanya perubahan iklim ini menyebabkan kejadian siklon tropis juga bisa lebih dekat ke ekuator posisinya gitu. Ini sih masih tanda tanya dan nggak pasti juga jawaban saya terkait dengan yang kalimat terakhir ini. Ini tuh Mas Vicky yang bisa saya jawab. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya, silakan teman-teman, ini karena mata kuliah ini wawasan gitu, silakan ya harus teman-teman juga banyak baca info-info, dan ya misalkan ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi gitu ya, apakah artikel yang teman-teman baca itu hasilnya cukup meyakinkan atau enggak, kita bisa konfirmasi atau diskusi di dalam kelas ini juga. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Pak, izin bertanya. Oke,
Ya, silakan Mbak, dengan siapa? Gufira. Perkenalkan Pak, ya Gufira Tiara, NIM-nya 1501992. Iya. Aku mau nanya ini Pak, jadi kalau yang aku baca tuh di akhir-akhir sekarang tuh lagi banyak banget konferensi global kan, kayak WWF ngadain konferensi yang bahas perubahan iklim, terus bahas ekosistem di kehidupan gitu-gitu. Nah, seberpengaruh apa sih Pak konferensi-konferensi yang dilakuin kayak gitu? Itu tuh apakah bikin kebijakan atau peraturan baru, atau apa sih yang mereka lakuin sebenarnya? Dan sebenarnya dari konferensi-konferensi tersebut, apakah ada dampak yang benar-benar kerasa di kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang selalu diterapkan, atau misalnya emang konferensi hanya mengevaluasi apa yang terjadi aja? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, kalau saya juga amati gitu, memang ada konferensi tingkat dunia ya yang di lead oleh IPCC, jadi Intertropical Panel on Climate Change. Jadi ada perkumpulan negara-negara di dunia yang ini oleh UNFCCC, jadi United Nations Climate Change and Framework gitu, pertemuan untuk membahas tentang global warming atau pemanasan global ini. Nah, dan salah satu cabang dari UNFCCC adalah IPCC tadi. IPCC itu adalah pertemuan saintis di sedunia gitu, dan itu membahas mulai dari science basis dari global warming ini, apakah beneran terjadi, apakah ada aktivitas manusia ataupun ada memang ini natural, itu secara sains basisnya dibahas, dan itu ya pertemuan tadi gitu ya. Dan hasil dari IPCC ini ada report gitu dan dikeluarkan hampir ya 2 tahun atau beberapa tahun gitu, dan itu memberikan rekomendasi secara sains basis terhadap UNFCCC ini, yang pertemuan antar negara yang merumuskan kebijakan. Nah, sampai terbaru kan kita bisa melihat itu, mungkin dulu kita mendengar protokol Kyoto ataupun ya sampai sekarang kan Paris Agreement yang terbaru, dan itu konvensi internasional yang membantu menangani ya masalah perubahan iklim ini. Dan salah satu hasil dari konvensi itu kan setiap negara kan diwajibkan gitu ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Kalau di Indonesia sendiri kan negara Indonesia kan berjanji mengurangi 26% emisinya sampai tahun 2030 gitu, tanpa bantuan luar negeri. Kalau ada bantuan dari luar negeri bisa menurunkan sampai 41% ya. Paling tidak ada istilahnya mainstreaming, jadi memasukkan isu perubahan iklim ini terhadap kebijakan di negara kita. Ya. Saya kira itu jadi ada dampaknya gitu, secara nasional memang ada dampaknya di dalam kebijakan negara. Nah, di samping itu ada juga konversi misalkan YOT ya, misalkan perkumpulan pemuda YOT, Convention on Climate Change, atau perkumpulan pemuda tentang perubahan iklim. Nah, saya kira itu lebih ke sukarelawan gitu ya, perkumpulan pemuda-pemuda di seluruh dunia yang membahas bagaimana tuh dari segi pemuda nih punya solusi apa. Dan saya kira sekarang banyak gitu ya istilahnya NGO, non-government organization, yang bergerak di dalam bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ya. Walaupun nggak tahu, mungkin teman-teman yang belum pernah terlibat, tapi kadangkala program-programnya juga sampai ke desa-desa gitu, dan saya kira ya ada gitu ya dampaknya gitu, paling tidak kita mengenal gitu adanya perubahan iklim ini dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kalau menanyakan apa yang dilakukan mereka ada dampaknya gitu ya, dan itu agak sulit kita assessment, karena perubahan iklim sebenarnya ini adalah permasalahan global ya, dan artinya untuk menyelesaikan permasalahan ini itu tidak bisa secara individu atau kelompok-kelompok kecil, kan secara serentak dalam
satu global. Jadi manusia di bumi ini ya bekerja sama. Ya jangan sampai ada isu politis. Misalkan negara-negara yang berkembang diminta untuk menurunkan emisinya dan menanam hutan, sementara negara-negara maju ya biarkan saja mereka memproduksi gas rumah kaca, toh nantinya bisa di apa ya? Ya emisi yang mereka keluarkan itu bisa membayar negara berkembang untuk menjaga hutannya gitu ya. Jadi ini, memang perubahan iklim ini adalah isu global itu intinya. Kemudian kalau saya mengusulkan kalau di tingkat individu ya di kita ini salah satu caranya adalah hidup sederhana saja gitu ya. Ya hidup sederhana saja. Jadi kita belajar bagaimana secara individu ini harus mengurangi karbon yang kita lepaskan secara individu harus berkurang gitu. Jangan sangka kita secara individu kan kalau sering pakai motor ataupun ya menggunakan bahan bakar kan mengeluarkan juga CO2. Ya ini agak melebar mungkin Mbak Gufira, tapi terkait dengan jawaban pertanyaan Mbak, saya kira itu ada gitu ya secara internasional dan ada dampaknya gitu terhadap perubahan iklim. Tapi mungkin dampaknya tidak terasa sekarang ya. IPCC juga selalu mengkaji itu apakah mitigasi dan adaptasi yang kita terapkan secara global itu memiliki dampak terhadap penurunan CO2 di atmosfer. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab. Baik, makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, dari teman yang lain. Oke, saya mengingatkan jangan lupa nanti untuk ya membuka web tadi ya, Carbon Brief. Setiap orang pilih satu artikel, kemudian dibuat resumenya gitu, dan tolong kumpulkan ke asistennya. Ya ini tujuannya untuk teman-teman sendiri memperdalam pengetahuan, wawasan terkait dengan pengaruh perubahan iklim terhadap aktivitas atau cuaca ekstrim. Baik, cukup pertanyaannya. Pak, saya boleh bertanya? Oke, silakan Jovan Salim. Iya Pak, sebelumnya perkenalkan Jovan 150-18131. Saya tertarik ke itu sih Pak, yang tadi pertanyaan pertama yang dijawab dari tadi saya dengar dari meteorologi itu menguji misalnya intensitasnya atau rate of occurrence-nya itu semakin tinggi atau enggak gitu. Dan kalau saya duga berarti pakainya probability density function seperti itu ya Pak? Betul, statistik ya. Saya mungkin agak penasaran Pak terkait bagaimana kita tahu kalau di keilmuan saya Pak teknik sipil kan beton yang kami uji itu misalnya selama 200 tahun 200 tahun kami uji hasilnya bakal tetap gitu-gitu aja kan Pak. Jadi PDF kami bakal tetap sama gitu. Sedangkan di meteorologi tadi ada threshold, dia bakal geser-geser gitu Pak. Jadi misalnya kalau di meteorologi itu data yang diambil tuh tiap berapa tahun gitu Pak, supaya tetap relevan gitu Pak. Lebih ke situ sih Pak. Ya terkait dengan pengamatan ya, pertama terkait dengan data yang diambil ya, kami selalu mengamati cuaca dan iklim. Ada berbagai pengamatan, saat ini sih resolusinya di bawah harian ya, bisa jam-jaman 5 menit mana ada. Ada kita pakai AWS Automatic Weather Station, itu otomatis gitu ya, dan itu mengamati perubahan cuaca itu setiap 5 menit. Dan ya untuk kajian perubahan iklim sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya data yang cukup panjang gitu ya untuk menganalisis perubahan iklim. Nah kalau pakai cuma 5 tahun nggak terlihat perubahan iklim. Mungkin yang kita lihat kok ada perubahan, itu mungkin variabilitas bukan perubahan iklim. Nah untuk perubahan iklim sendiri ya datanya harus ya iklimnya sendiri, satu rezim iklim kan minimal 30 tahun.
Jadi paling enggak kita punya 2 kalinya itu kan untuk tahu bahwa pada periode iklim ini berbeda atau terjadi perubahan dari iklim sebelumnya gitu. Jadi memang ya pengamatan iklim sudah sejak dulu ada ya, sejak zaman Belanda sudah ada kalau di Indonesia. Belanda sendiri naruh alat pengukur curah hujan itu di Jawa zaman dulu itu hampir 400 lebih stasiun di Jawa saja. Makanya bagus hasil mereka itu bisa memetakan di daerah ini cocok namun karet, daerah ini cocok namun pohon jati, daerah ini cocok jadi perkebunan kopi atau tebu itu. Ya salah satunya juga dari kajian yang Belanda lakukan gitu. Itu kalau dari AWS. Nah, kalau kita ya ada teknik lain untuk pengamatan namanya istilahnya paleoklimat ya. Kalau kita ingin tahu iklim zaman dulu sampai ribuan tahun dari sekarang, itu pakai istilahnya dating gitu ya, atau pakai ya dating ya dengan menggunakan terumbu karang itu bentuknya tapi estimasi, bentuknya masih proksi pendekatan, jadi kira-kira ada perubahan gitu ya, atau juga dari fosil tumbuh-tumbuhan. Nah kalau teman-teman lihat itu kan kalau tumbuhan dipotong kita lihat batangnya, terutama jati gitu, kadang kalau ada yang sisinya melebar, ada sisinya pendek, melebar lagi gitu ya. Tree ring istilahnya ya, tree ring itu bisa jadi proksi untuk kejadian curah hujan. Jadi kalau tanaman jati itu banyak air atau di musim hujan itu cepat perkembangannya. Tapi kalau musim kering lambat perkembangannya. Cepat lagi kalau musim hujan. Jadi zaman dulu kalau kita punya fosil itu bisa diteliti. Kita dengan kemampuan teknologi kan bisa mendeteksi ini umur berapa nih si fosil ini. Jadi kita bisa lihat zaman dulu curah hujannya lebih tinggi daripada zaman sekarang gitu. Kita bisa menilai itu. Nah, jadi ada banyak teknik pengamatan untuk saat ini ya. Untuk itu, jadi kita bisa menganalisis perubahan-perubahan iklim yang terjadi. Nah, terkait dengan PDF tadi kan, si distribusi tadi bisa juga kan dibangun PDF. Kalau PDF kan, ya si distribusi kan tadi PDF ya, probability density function kan. Jadi kita bisa menilai itu periode iklim saat ini dan di masa lalu dan di masa depan. Kalau masa depan belum terjadi pakai model, ada perubahan nggak? Gitu. Apakah seperti itu Mas? Mungkin jawaban yang ini? Oh iya Pak, saya terjawab sih Pak. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama. Oke, teman yang lain ada pertanyaan? Baik, saya kira tidak. Ya mungkin kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Oke, satu lagi silakan Mas Alif. Muhammad masuk Alif. Ya, masuk. Ya, izin Pak, masih bisa bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Al-Tama, NIM 154-18062 dari Planologi Pak. Planologi ya. Izin bertanya Pak, ini sebenarnya berangkat dari penasaran dan mumpung lagi membahas kajian terkait perubahan iklim ya yang hari ini. Penasaran sih Pak, mungkin kalau dari di dunia planologi itu kan ada kami merumuskan rencana baik itu spasial maupun aspasial kan ya Pak, kayak rencana tata ruang dan lain-lain. Namun sepemahaman saya ini biasanya pemerintah tuh membuat atau merumuskan rencana tersebut itu basisnya tuh lebih ke sektor unggulannya di kota tersebut atau semacamnya gitu ya Pak. Nah, saya penasaran Pak, kalau dari sudut pandang Bapak mungkin yang lebih lebih sains gitu ya dari meteorologi sendiri, apa sebenarnya kajian terkait perubahan iklim ataupun isu terkait perubahan iklim tuh sebenarnya bisa masuk dan bahkan bisa jadi prioritas mungkin ya untuk perumusan rencana-rencana tata ruang di kota-kota di Indonesia gitu ya Pak. Karena jarang sekali tema pengembangan atau rencana tata ruang itu yang mengangkat tujuannya itu untuk misalnya kayak untuk mengatasi permasalahan untuk menuju kota Bogor ramah iklim misal atau dan lainnya, itu jarang sekali, tapi lebih ke kayak mengoptimalkan sektor unggulan dan lain-lain. Itu sih Pak, mungkin penasaran kalau dari sudut pandang Bapak, apakah kajian perubahan iklim ini sebenarnya suatu saat nanti bisa masuk juga nih ke dalam pembahasan rencana. Baik, ya.
pertanyaan yang sangat bagus sekali Mas Muhammad Alif ya. Ya kalau tidak salah salah satu dosen atau pengajar di planologi ya, Profesor Joko Abisuroso ya. Mungkin Mas Alif tak kenal, beliau juga salah satu beliau adalah ketua malah ya, ketua dari PPI, Pusat Perubahan Iklim ITB. Jadi memang betul. Pak Profesor Joko adalah ketua Pusat Perubahan Iklim ITB dan saya kira banyak kajian beliau yang membahas tentang ya perubahan iklim tentunya ya, dan beberapa kali juga saya ikut di dalam project atau ya kolaborasi dengan Pak Joko ini gitu ya. Jadi sehingga memang teman-teman dari planologi ya harusnya juga berkecimpung juga dengan perubahan iklim ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Alif ini, ya kalau saya coba hubungkan dengan kebijakan daerah itu kan kalau di kita ada istilahnya rencana jangka menengah ya, rencana pembangunan jangka menengah atau juga rencana pembangunan jangka panjang ya, RJPM atau RJPP gitu ya. Dan ya sebenarnya banyak sekali gitu Mas Alif yang kajian-kajian yang melibatkan perubahan iklim walaupun tidak jadi mainnya, tidak jadi utamanya, tapi ada supporting kajian yang mensupport untuk itu. Contohnya adalah misalkan kajian ketersediaan air nih di dalam sebuah wilayah tertentu, sebuah kota tertentu, dan air kan sebenarnya kebutuhan pokok ya di masa depan, dan apabila terjadi perubahan iklim kita bertanya-tanya tuh bagaimana hujan di masa depan, dan karena hujan ini merupakan salah satu sumber dari air ini, ketersediaan air ini gitu ya, dan ya ada sumber lain dari tanah, tapi hujan juga merupakan faktor yang sangat penting, dan itu kita bisa melakukan kajian seperti itu gitu untuk mendukung perkembangan nantinya di suatu daerah. Oke. Itu contoh kedua, di dalam dunia teknik juga kita sering juga melakukan kajian, misalkan orang mau bikin das nih daerah tanggul gitu ya, kita harus tahu atau kita harus bisa menduga kira-kira nanti di masa depan dengan adanya global warming ini hujan itu apakah makin tetap saja ataupun makin tinggi yang akan menyebabkan periode ulangnya berubah gitu ya. Nanti di masa depan periode ulang 10 tahun itu curah hujannya makin lebih tinggi loh. Gitu. Hingga kajian itu sangat diperlukan ya perubahan iklim. Dalam bidang pertanian juga yang baru-baru ini saya ada pekerjaan juga terkait asesmen perubahan iklim itu adalah melakukan asesmen terhadap misalkan panen padi ataupun kopi di masa depan nanti di wilayah sini apakah terjadi perubahan hujan atau peningkatan suhu yang bisa menyebabkan hasil panen pertanian itu akan berubah gitu. Apakah makin menurun hasil panennya ataupun hasil lebih meningkat gitu hasil panennya gitu ya. Sehingga harusnya sih kajian perubahan ya harusnya saya nggak tahu di lapangan seperti apa, harusnya kajian perubahan iklim ini sudah masuk ya di dalam rancangan strategis perkembangan atau pembangunan wilayah di negara kita gitu. Walaupun tidak jadi mainnya tapi jadi supporting, jadi pendukungnya ya. Mungkin itu Mas Alif yang bisa saya jawab. Siap Pak Wais, Ya. terima kasih banyak insight-nya. Terjawab. Baik, ya teman-teman waktunya sudah kurang 3 menit. Kalau teman-teman ada pertanyaan itu disimpan dulu, nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita bisa diskusi gitu ya. Ya minggu depan sudah bulan puasa nih, mungkin jam sekarang waktunya yang lapar-laparnya gitu, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Saya cukupkan sekian pertemuan ini, semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat untuk kita, untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Ya kalau di ITB kan untuk demi bangsa, agama dan alma mater kan gitu ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.